Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang misteri Desa Kalisodo. Cerita kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Di video kali ini tentunya. Cerita kali ini juga masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, bagaimana kisah kelanjutan dari teman-teman wartawan Majalah Bumi ini di Desa Kalisodo ini? Ya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya lanjutkan. Woi, tarik yang kenceng lah sebelah situ. Yuda menunjuk ke arah tali yang ada di ujung. Terus diiketin ke kayu shelter cepat. Yuda, Wahyu, dan juga Joko bergerak cepat untuk membuat bivak menggunakan terpal hijau TNI berukuran sedang. Bivak itu digunakan sebagai tambahan perlindungan dari hujan dibuat yang menyambung dengan shelter. Sebab bangunan kayu sederhana yang ada di tepi jalur tidak muat untuk 5 orang. Rintik air mulai terasa semakin rapat. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan yang begitu deras. Kebasahan di malam hari di tengah hutan lereng Arjuno yang dingin menusuk. Kedengarannya tidak menyenangkan. Benar saja, belum ada 15 menit mereka menyelesaikan bivak, hujan turun dengan derasnya. Air memang menggenang di beberapa titik jalur, namun shelter mereka ini aman dari air. Hampir saja ya. Wahyu berseru penuh kelegaan, sebab semua barang di dalam karirnya sangat sensitif dengan air. Joko mengeluarkan rokok dan mengedarkannya kepada Yuda dan Wahyu. Ketiga orang itu segera menyalakan rajangan tembakau di mulut mereka. "Dit, kamu dingin gak?" tanya Tia meraih sesuatu di kantong karirnya. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung membaluri minyak gosok ke tangan dan kaki Dita. "Terima kasih," ucap Dita. Dia mengembuskan uap hangat dari mulutnya ke tangan. "Kayaknya hujannya bakalan lama nih," gumam Yuda sambil menyorot jam tangannya dengan senter. "Masih jam 8. Lebih baik kamu sama Dita istirahat. Nanti kalau hujannya reda kami bangunin." "Oke." Tia menekan-nekan karirnya untuk membuatnya lebih empuk. Ia lalu merebahkan kepalanya di atasnya. Karena sering tugas di luar, Tia terbiasa untuk tidur di tempat dan posisi yang bahkan tidak nyaman sekalipun. "Kamu nggak tidur dulu, Dit?" Belum ngantuk aku," jawab Dita. "Ya sudah, aku duluan ya." Tia menarik topi rajutnya hingga menutupi mata, kemudian membalik badannya menghadap tepian shelter. Dita kemudian memajukan bibirnya cemberut. Tentu saja ia merasa lelah dan juga mengantuk setelah selesai melalui perjalanan medan menanjak sedari tadi. Tapi ia belum pernah camping sebelumnya. Tempat ini basah, dingin, dan sempit. Belum lagi hanya beralaskan tanah berbatu yang terasa keras di punggung. Ditambah ia sedang berdesakan dengan 3 laki-laki yang nampaknya masih penuh energi. Mana bisa ia tidur di tempat seperti ini? Dita kemudian membuka matanya. Rupanya ia tertidur bergelung rapat di punggung Tia karena dingin. Dita masih berbaring, tidak bergerak, dengan kantuk yang masih melekat. Ia mencoba mendengarkan suara di terpal bivak. Hanya ada suara tetesan air yang ringan itu. Mungkin gerimis sisa-sisa hujan deras tadi. Apakah mereka harus lanjut berangkat? "Mbak, bangun mbak." Dita mendorong lembut bahu Tia mencoba membangunkannya. Namun Tia tidak bergeming, bereaksi pun tidak. Suara napasnya masih teratur, menandakan bahwa ia tidur nyenyak sekali.
Beberapa kali mencoba membangunkan Tia namun tidak ada hasil. Dita meraba-raba benda di sekitarnya, mencari senter, dan klik cahaya kuning temaram seketika menerangi bagian dalam shelter dan bivak. Senter ini memiliki dua setting pencahayaan, terang dan redup. Setting redup digunakan sebagai penerangan dalam waktu yang panjang karena lebih hemat baterai. Dita menoleh ke sebelah, di mana Yuda juga tidur dengan lengan terlipat. Bersandar pada carrier-nya, dia memicingkan mata pada jam tangan Yuda yang menunjuk angka 1:10 dini hari. Gila, kok bisa-bisanya kita ketiduran sampai jam segini? Gerutu Tia dengan sebatang rokok Surya di mulut. Ia memang biasa merokok saat bekerja, suntuk atau sebal. Dan saat ini, ia sedang sebal karena seluruh tim ketiduran berjam-jam, jauh menyimpang dari jadwal yang sudah ia rancang. Memang kadang terlalu terorganisir, juga tidak bagus. Sudahlah, namanya saja semua kecapean, saut Wahyu sambil memperhatikan sekitar. Ia masih menimbang-nimbang apakah perlu mempersiapkan kamera SLR-nya sekarang ini, mengingat pencahayaan yang minim. 5 orang itu melanjutkan perjalanan setelah membereskan bivak mereka. Langit belum terlalu terang karena matahari masih berada di bawah horizon timur, namun cukup bagi mereka untuk berjalan tanpa bantuan penerangan senter. Lagian, semalam kan hujan derastik. Yuda berjalan di belakang sambil mencoret-coret buku notnya mengenai perjalanan mereka kemarin. Kali Sodo enggak bakal kemana juga. Dita berjalan tanpa bicara. Ia nampak begitu segar dan bersemangat setelah tidur sangat lelap semalam tadi. Tim bergerak perlahan karena jalanan yang agak becek dan juga licin setelah hujan semalam. Langkah mereka membuat jejak sepatu di sepanjang jalur. Semakin mereka berjalan, jarak vegetasi dan juga pepohonan di sekitar mereka semakin renggang, tidak selebat di jalur utama. Kadang juga ada beberapa spot-spot lapang kosong yang mereka temui. Joko yang berada di posisi paling depan beberapa kali berhenti untuk mengenali dan juga memastikan posisi mereka. Lalu kemudian ia berhenti beberapa lama, mengedar pandangan ke sekeliling. Kali Sodo sudah dekat, serunya sambil mempercepat langkah. Mendengar itu, wajah para anggota tim berubah sumringah. Mereka ikut mempercepat laju menyusul Joko. Terutama Dita, yang setengah berlari karena bersemangat. Ia menggenggam kedua tali carrier-nya dengan erat. Akhirnya dia akan tiba di tempat tugas pertamanya. Beberapa lama mereka berlari. Mereka menemui sebuah tanah lapang di mana terdapat jagung, ketela dan juga tanaman pangan lainnya yang tumbuh tertata rapi dalam baris bedengan. Nampak sangat kontras berada di antara cemara gunung dan tanaman liar lereng yang tumbuh acak begitu saja. Agrikultur. Tia tersenyum lebar melihat tanaman pertanian itu. Ia membuang puntung rokoknya dan berjalan semakin cepat. Adanya tanaman pangan menandakan bahwa terdapat pemukiman di dekat situ. Semua anggota tim bergegas sebisanya menyusul Joko yang berada di depan. Lalu tidak lama, mereka semua berhenti di bawah sebuah pohon. Keempat orang jurnalis majalah Bumi itu nampak tidak bisa berkata apa-apa, takjub oleh apa yang ada di hadapan mereka. Beberapa ratus meter di depan terhampar sebuah danau seluas lapangan bola. Di tepiannya berdiri kokoh beberapa pohon cemara besar. Tanaman-tanaman bunga liar tumbuh lebat di dekatnya. Matahari yang baru saja muncul menyorotkan sinarnya, membuat kilauan emas di permukaan danau, yang nampak sangat indah berpadu dengan hijaunya pepohonan dan cerahnya langit biru. Tidak jauh dari danau, terlihat
belasan rumah-rumah kecil yang tertata rapi. Itu Kalisodo. Joko menuju ke arah pemukiman. Yeay, Dita terpekik kecil. Merasa sangat senang sekali akhirnya ia tiba di lokasi. Bisa aku bayangkan bagaimana kerennya foto di artikel kita edisi bulan depan nanti. Yuda membentuk frame dengan kedua tangannya, seolah sedang membidik kamera itu. Pastiin ambil yang bagus yuk. Bereslah itu. Wahyu mengangguk singkat, otaknya berputar cepat, mencari setting yang tepat untuk kameranya nanti. Lalu tanpa dikomando, mereka semua berlarian menuju danau dengan tawa. Langkah mereka berdebam, penuh semangat seakan rasa lelah sejak kemarin menguap begitu saja. Seger banget. Dita segera membasuh wajahnya dengan air danau. Begitu bening airnya sehingga ia bisa melihat dasar danau yang berbatu. Ikan-ikan kecil seukuran jari berenang menjauh dalam kelompok. Kayak air kulkas. Wahyu kemudian menyisip air danau dalam tangkupan tangannya. Ia lalu menenggelamkan botol ke dalam air untuk mengisi ulang air minum. Tia berjalan agak menjauh dari danau itu. Ia lebih tertarik dengan sesuatu yang berada di ujung jalan, di bawah pohon dekat desa, di mana berdiri dua buah arca batu yang terletak berdampingan. Tia pada kala itu menyentuh arca batu itu, arca yang sudah terlihat rusak di beberapa bagian karena cuaca dan lumut, membuatnya terlihat sangat kuno dan magis. Bibir Tia tersenyum, tidak menyangka akan menemukan benda seperti ini di tempat tujuan mereka. Ini adalah Dwarapala, semacam makhluk raksasa yang menyeramkan yang biasanya berada di depan gerbang kuil atau kerajaan sebagai penjaga. Tia ingat ada beberapa macam ukiran Dwarapala yang tersebar di Jawa. Dan yang tengah ia sentuh ini merupakan salah satu ukiran yang berasal dari ini ukiran Singosari, celetuk Yuda dari belakang. Ia berjalan mendekat dengan buku notnya, membuat sketsa kasar dan catatan singkat. Ukurannya jauh lebih kecil dari yang ada di situs ekskavasi Malang, tapi ini jelas ukiran Singosari. Kenapa bisa ada di sini? Tia mengamati arca tersebut dengan lekat. Yang aku tahu petilasan yang ada di Arjuna itu peninggalan Majapahit, karena wilayah utara sini lebih dekat dengan Mojokerto. Nah kan, orang berbaju hitam itu berjalan cepat namun tetap senyap. Ia tidak ingin membuat takut apa yang diincarnya. Tangannya menggenggam celurit itu makin erat. Yuda dan Tia benar-benar tenggelam dalam obrolan mengenai arca di hadapan mereka. Tia menyentuh dan merabai ukiran berlumut itu, sementara Yuda hampir menyelesaikan sketsanya. Dita yang sedang mengamati bunga tanpa sengaja melihat dari sudut matanya seseorang yang bergerak cepat mengendap mendekati Tia dengan sebilah celurit. Tangannya telah terangkat setinggi kepala, ia siap melempar. Pak Tia, Dita berseru keras sambil memegangi kepalanya panik. Awas! Tia berbalik dan seketika terkesiap melihat seseorang berlari mendekatinya membawa benda tajam. Yuda yang sedang memegang pulpen dan buku tidak sempat bereaksi. Semua hanya bisa menahan napas melihat celurit itu melesat di udara, mengarah lurus kepada Tia. Cerap! Meleset. Celurit itu menancap di tanah, tepat di sebelah kaki Tia. Woi, apaan? Wahyu teriak emosi dan seketika berlari. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara desisan keras. Seekor ular berwarna hitam mengkilat menyembul berdiri dari rerumputan. Ular itu kemudian berbalik meliuk gesit menjauh tergesa. Kobra! Yuda bergegas mendekati Tia. Syukurlah masih selamat dan juga masih sempat, ujar orang itu.
Ia berhenti tepat di hadapan Tia, menatapnya dengan tajam. Di tempat ini kamu harus waspada dengan sekitar. Apa? Tia tergagap. Ia masih belum bisa merespon normal. Jantungnya berdegup entah karena dilempar celurit atau hampir digigit ular kobra. Begitupun dengan yang lain. Beberapa lama semuanya mematung tidak tahu harus bereaksi apa. Lalu seseorang memecah kesunyian. Pak Harjo? Joko berjalan mendekat dengan sebuah senyum lebar. Rupanya ia mengenali orang itu. Apa kabar? Ah, kamu yang kapan hari itu? Pak Harjo tersenyum, meraih celurit itu dari tanah. Apa mereka teman-teman yang kamu ceritakan itu? Betul, Pak. Mereka inilah yang hendak membuat liputan mengenai Kalisodo. Joko mengangguk, merentangkan tangannya ke arah tim majalah Bumi. Ia pun memperkenalkan Pak Harjo kepada mereka. Beliau ini Pak Harjo, kepala desa Kalisodo. Ia yang memberi kita izin untuk masuk Kalisodo. Namaku Harjo. Pak Harjo memperkenalkan diri kepada mereka berdua. Ia membersihkan bekas-bekas tanah dari celuritnya. Maafkan aku telah membuat kalian kaget, tapi tadi situasinya berbahaya. Tidak, Pak, aku justru berterima kasih. Tia membungkukkan badannya dengan sopan. Aku juga minta maaf, sempat salah sangka tadi. Wahyu ikut membungkukkan badan. Pak Harjo tersenyum. Ia menunjuk ke arah ladang di belakang mereka. Sebenarnya, aku hendak pergi menyiangi rumput di sana. Tapi ternyata kami kedatangan tamu. Pak Harjo berbalik berjalan menuju pintu desa. Ia lalu berkata kepada mereka semua, Sugeng Rawuh, teng Kalisodo. Seluruh anggota tim berjalan bersamaan mengikuti Pak Harjo masuk ke desa Kalisodo. Kalisodo merupakan sebuah desa sederhana berjumlah 20-an rumah. Rumah-rumah ini terbuat dari kayu, dengan atap ijuk. Beberapa rumah menggunakan pondasi batu vulkanis yang sudah berlumut. Di pekarangannya terdapat petak-petak kecil, tanaman sayur, dan bumbu. Dita menatap jam tangannya yang baru menunjukkan pukul 10:30 pagi. Sesi bertemu narasumber masih beberapa jam lagi. Para laki-laki sudah menghilang entah kemana. Sedangkan Dita membantu Tia yang masih saja sibuk mencoret-coret kertas menyusun kerangka dan bahan pertanyaan untuk interview nanti. Tia nampak sangat bersemangat, kontras dengan Dita yang tampak sangat bosan. Berkali-kali ia menguap lebar. Bosan ya? Tia menahan senyum tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. Maaf, Dita menutupi mulutnya dengan salah tingkah. Kalau bosan, jalan-jalan aja gak apa-apa kok. Tia mengangguk sambil mengembuskan asap rokoknya. Ini dikit lagi selesai kok. Makasih. Dita mengangguk. Kemudian ia mengikat rambut, bergegas menuju teras lumbung. Pandangannya beredar menyapu seluruh area desa. Namun ia tidak menemukan yang ia cari. Mungkin di sana, gumam Dita. Ia memakai sepatunya lalu berjalan cepat menuju pintu utama desa. Beberapa kali ia bertemu dan menyapa warga desa yang sedang beraktivitas. Begitu tiba di luar desa, ia tersenyum. Ia melihat orang itu sedang duduk pada batu di tepi danau. Di bawah bayang teduhnya pohon cemara, ia nampak asik berada di antara tanaman-tanaman bunga. Dita berjalan mendekati orang itu, mengamati apa yang sedang ia kerjakan. Ngapain? Tanyanya. Nggak ada, jawab Yuda singkat. Ia sedang membuat sketsa kasar menggunakan pulpen di bukunya. Pandangannya bergantian antara buku dan katak kecil yang sedang bertengger pada batang tanaman danau. Katak kecil berwarna kecoklatan itu terlihat menyatu dengan sekitar, terlebih bunga-bunga berbentuk trompet yang lumayan besar yang menutupi hampir sepenuhnya. Gambar itu, Dita mengomentari sketsa yang dibuat Yuda. Ia juga melirik sketsa dua rapala di halaman sebelahnya. Kulit sama bentuknya sekilas seperti daun, terus kayak ada tanduknya gitu.
Unik, gumam Yuda tanpa mengalihkan pandangan. Aku belum pernah tahu sih. Dita duduk di sebelah Yuda, menemaninya menyelesaikan sketsa. Beberapa lama ia duduk sambil berbicara banyak yang hanya sekilas lalu ditanggapi oleh Yuda. Pandangan Dita beralih pada bunga-bunga di hadapannya. Ia mengulurkan tangan, hendak memetik satu bunga indah berwarna putih itu. Jangan, Yuda menahan tangan Dita. Nanti katanya kabur. Selain itu, kamu tahu kan tanaman apa ini? Yuda menoleh menatap wajah Dita, yang hanya menjawab dengan gelengan kepala. Ini Datura metel, kecubung. Bijinya bersifat halusinogen. Kalau kamu makan itu, kamu bakalan seperti orang sinting selama beberapa hari. Yuda menunjukkan buah berbentuk bulat kecil penuh duri yang menggantung. Ki Sukmo berdiri di pintu kayu memandangi 5 orang asing yang bertamu di rumahnya. Dita yang berada agak di belakang membuat semacam kesan pertama tentang orang itu. Ki Sukmo adalah laki-laki sepuh, mungkin berusia 70 tahun, dengan rambut, kumis dan janggut yang sudah memutih. Namun begitu ia masih bisa berdiri tegap dan berjalan cukup gesit. Ia mengenakan baju hitam longgar, membuat sosoknya terlihat kecil, wajahnya tegas dan tajam. Namun juga ada keramahan tersirat di sana. Monggo, Ki Sukmo mengajak semuanya masuk. Bagian dalam rumahnya berlantai tanah padat dengan beberapa perabotan kayu dan tembikar. Sama seperti rumah lainnya, namun ada beberapa peralatan lain semacam perangkat sembahyang atau sesajen. Juga ada beberapa benda-benda tidak umum lainnya di pojok ruangan. Mereka semua duduk melingkar di tengah beralaskan tikar jerami. Pak Harjo duduk di antara Tim dan Ki Sukmo. Sugeng rawuh, ucap Ki Sukmo, suaranya serak dan berat. Semua tim saling berpandangan salah tingkah. Ada semacam wibawa atau aura yang membuat mereka segan menatapnya langsung. Selamat siang Ki, kami semua dari majalah Bumi. Tia mulai membuka pembicaraan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Ki Sukmo kemudian mengangguk dengan singkat. Tia mulai mengajukan banyak pertanyaan standar mengenai kabar dan sebagainya. Moyo mengambil gambar Ki Sukmo, suasana rumah dan objek lain yang menurutnya cocok masuk dalam artikel dengan izin dari pemilik rumah tentunya. Yuda juga sesekali membuat catatan kecil di bukunya. Selang beberapa lama, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tia mulai masuk lebih jauh. Rumor yang beredar, Kalisodo sangat menolak pengaruh dari luar. Mengapa begitu, Pak? Kami ingin hidup apa adanya di sini, sebagaimana para pendahulu kami, itu saja, ujar Ki Sukmo dengan suaranya yang serak. Tapi banyak sekali perubahan yang terjadi di luar sana, hal-hal baru yang mungkin bisa membuat hidup warga desa lebih mudah, atau meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Apa yang menjadi tolak ukur kalian dengan lebih baik? Tia dan yang lain terdiam. Mereka semua paham bahwa ini adalah retorika. Ki Sukmo terkekeh memandang wajah tim jurnalis di hadapannya. Ibu Bumi memberikan semua yang kami perlukan untuk hidup di sini. Tanah menumbuhkan makanan. Ranu Nirmolo menyediakan air dan ikan. Hutan memberi kami kayu dan hewan buruan. Kami hidup sebagaimana kakek nenek kami dulu. Dan kami baik-baik saja di sini. Tapi bertahan hidup dengan mengandalkan itu saja, bukankah itu terlalu beresiko? Seandainya terjadi sesuatu pada sumber daya tersebut? Ki Sukmo mengangguk paham. Karena itulah kami hanya mengambil sesuai yang kami butuh, bukan yang kami inginkan. Para tetua desa terdahulu mengajarkan kami untuk menjaga alam, dan maka sebaliknya, alam juga akan menjaga kami.
Ada semacam kesinambungan yang berputar antara manusia, alam, dan dunia. Yang kami lakukan hanyalah untuk bisa menjaga siklus itu dalam kehidupan kami. Menarik, batin Dita menanggapi percakapan keduanya. Entah kenapa jawaban-jawaban Ki Sukmo seolah membuka pandangan baru bagi para tim. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang tinggal di tempat terpencil seperti ini bisa memiliki pemikiran yang begitu mendalam. Kalimosodo, tanya Dita. Terlihat sekali ia asing dengan kata tersebut. Ki Sukmo mengangguk, mengelus dagunya yang berjenggot tipis. Ya, Kali Maha Usada atau Dewi Kali sang sumber kesembuhan. Kami selalu memegang ini dalam menjalani hidup sehari-hari. Dia mendekat ke arah Yuda, berbisik kepadanya. Bukannya kalimat sada adalah kalimat syahadat dalam bahasa Jawa. Kalimat sodo sudah muncul dalam literatur Jawa sebelum Islam menyebar. Yuda memberi penjelasan. Yang aku baca, para sunan merubahnya menjadi kalimat syahadat untuk membuat Islam lebih mudah diterima oleh penduduk Jawa. Begitu. Warga Kalisodo mengungsi ke sini saat pemberontakan Jayakatwang, maka wajar jika arti kalimat sodo bukan kalimat syahadat bagi mereka. Islam belum terlalu berkembang di Jawa saat itu. Yuda mencoret-coret bukunya, membuat catatan cepat. Ki Sukmo nampak menjelaskan tentang sosok Dewi Kali, di mana para tim, Joko dan Mbak Harjo nampak serius menyimak. Dewa Siwa memiliki seorang istri yang bernama Parwati, yang bertugas untuk melebur makhluk yang sudah rusak atau tidak layak hidup, dan mengembalikan mereka ke dalam lingkaran samsara atau reinkarnasi. Suatu ketika Dewi Parwati dimintai tolong oleh para dewa untuk mengalahkan sesosok jahat bernama Raktabija yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebab Dewi Parwati merupakan avatar atau perwujudan zat kosmis yang bersifat feminim yang disebut sakti. Dewi Parwati yang berhadapan dengan Raktabija pun merubah wujudnya menjadi Dewi Durga, sang Dewi Perang. Saat Raktabija terluka, setiap tetesan darahnya yang menyentuh tanah berubah menjadi sosok utuh baru, sehingga kini Dewi Durga melawan ribuan Raktabija. Dewi Durga semakin terdesak, sehingga ia berubah wujud lagi menjadi Dewi Kali. Ia adalah perwujudan sakti dalam kondisi amarah dan emosi yang sangat-sangat memuncak. Setiap kali tertetes darah Raktabija terjatuh, Dewi Kali segera menelannya sehingga tidak ada sosok makhluk baru yang tumbuh. Perlahan ribuan sosok Raktabija dikalahkan oleh Dewi Kali. Namun karena ia menelan habis darah Raktabija, ia pun menjadi lepas kendali. Ia menari-nari sambil membantai semua makhluk yang ada, yang jahat dan yang baik. Ini adalah pengingat bahwa kematian pasti menghampiri siapa saja. Karenanya, Dewi Kali digambarkan sebagai sosok liar yang berkulit kehitaman, mata melotot, lidah terjulur dengan berkalung puluhan tengkorak. Ia juga digambarkan memiliki 4 tangan yang memegang pedang, potongan kepala Raktabija, mangkuk darah dan tombak Trisula. Ia adalah simbol kematian, keberingasan dan kekuatan dalam diri perempuan. Ia adalah obat dari segala kejahatan. Leluhur Kalisodo memuja Dewi Kali sebagai sumber kesembuhan bagi seluruh aspek kehidupan. Semua tim yang ada di situ nampak terpaku mendengarkan. Ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Ki Sukmo nampak senang para tamunya memperhatikan apa yang ia jelaskan. Jadi begitulah kenapa desa ini dinamakan Kalisodo. Apakah upacara adat yang akan dilaksanakan nanti ada hubungannya dengan Dewi Kali? Kini Wahyu yang bertanya. Ia sampai tidak mengambil foto sekalipun karena menyimak kisah Ki Sukmo.
Makara puja? Tentu saja, Ki Sukmo mengiyakan. Makara puja dilakukan setiap malam satu suro. Malam itu adalah malam raya terbesar bagi kami. Kami akan mengadakan selamatan, ungkapan rasa syukur kami kepada Dewi Kali. Lalu menjelang puncak malam kami akan berdoa, bermeditasi untuk mendapatkan pencerahan. Semua tim nampak tertarik upacara adat di hari raya. Biasanya merupakan sesuatu yang sangat besar, majestik, dan kadang memiliki kesan magis tersendiri. Bisa meliput kegiatan ini, ia akan menjadi satu kemewahan tersendiri bagi para jurnalis majalah Bumi. Apakah kami boleh melihat upacara itu? Tia sedikit ragu dan tidak berharap banyak, namun tentu saja ia ingin diperbolehkan untuk melihat perayaan itu. Tiba-tiba saja hening. Beberapa lama, Ki Sukmo nampak mengamati para tim dengan seksama. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Harjo, yang hanya dibalas dengan senyuman. Ki Sukmo mengangguk. Oh, Tia dan juga yang lain nampak sumringah. Mereka tidak menyangka akan jawaban itu. Jadi kami boleh ikut malam perayaan itu. Wahyu yang paling senang dengan ini. Ia selalu merasa sangat tertantang untuk memotret budaya lokal. Terlebih acara itu akan dilakukan di malam hari. Karena tingkat cahaya yang minim, sangat membutuhkan trik dan persiapan yang matang. Kami akan sangat senang jika tamu luar seperti kalian mau menjadi bagian dari Makara Puja. Menjadi bagian? Dita mencoba memperjelas. Nah, mari semua, ayo ikut aku. Pak Harjo tiba-tiba bersuara. Ia mengajak semuanya berpamitan kepada Ki Sukmo dan meninggalkan rumah itu. Anggota tim Joko dan Pak Harjo kini berada di jalan utama, depan rumah Ki Sukmo itu. Ia menuju ke arah ujung belakang desa, di mana ada sebuah tanah lapang yang berbatas hutan cemara. Mereka berjalan melalui undakan batu kecil, lalu tiba di sebuah tanah lapang yang tidak lebih luas dari Ranu Nirmolo yang dipagari pepohonan. Lapangan Setra, tempat kami melakukan sembahyang dan kegiatan adat. Pak Harjo merentangkan tangannya dan ia mengajak mereka mengelilingi lapangan. Di tengah lapangan terdapat susunan batu melingkar yang sepertinya dipakai untuk membuat api besar. Di ujung jauh ada semacam batu vulkanis yang dipaperas membentuk meja atau dolmen, mungkin untuk meletakkan sesajen. Di belakangnya berdiri sebuah arca perempuan yang sepertinya merupakan sesembahan warga Kalisodo. Sosok perempuan seperti yang dideskripsikan oleh Ki Sukmo, yaitu arca Dewi Kali. Besok malam kami akan mengadakan acara selamatan di sini, ucap Pak Harjo kepada mereka semua. Para warga juga mulai mempersiapkan semua keperluan untuk itu. Jadi semua warga berkumpul di sini di malam hari. Wahyu memandangi sekitar mencari titik-titik mana saja yang akan menjadi angle terbaik. Kalau semua warga berkumpul di sini pasti akan menjadi upacara yang meriah ya. Dita menggandeng tangan Tia penuh semangat. Memangnya benar tidak apa kalau kami ikut upacara itu? Tia memastikan. Sebab barangkali kan kehadiran mereka dalam upacara adat itu tidak diterima warga. Pak Harjo tersenyum ramah kepada mereka semua. Iya, tentu saja. Matahari sudah sangat condong ke barat dan membuat rona jingga kemerahan di horizon. Namun karena bukit yang mengelilingi, suasana di Kalisodo terasa lebih petang dari seharusnya. Para laki-laki desa yang seharian melakukan aktivitasnya sudah bersiap untuk mengakhiri hari. Mereka berkumpul di tengah desa untuk membuat api dengan memutar batangan kayu dan ilalang kering. Setelah api menyala, mereka membakar kayu di tangan untuk membawa api pulang ke rumah masing-masing. Lihat. Mereka bahkan tidak tahu ada yang namanya korek api, ujar Wahyu sambil menyalakan sebatang, lalu ia menyulut api pada tumpukan kayu
dan ranting yang sudah mereka persiapkan di depan lumbung. Api kecil membakar dedaunan kering, membuat secercah sinar di tengah suasana yang mulai temaram. Joko tertawa, menghisap rokoknya dalam-dalam. Kalau pas kepingin ngerokok, terus kudu muter kayu buat bikin api, ya mau terdisikan aku. Tapi harus diakui, komitmen mereka untuk hidup sesuai adat tidak main-main. Yuda menatap para warga di kejauhan yang nampaknya berhasil membuat api. Sudah nyala, Tia dan Dita keluar dari lumbung membawa sebuah panci kecil dan beberapa gelas stainless. Ia juga membawa beberapa bungkus kopi dan juga mie instan. Udah, siniin. Wahyu meletakkan panci di atas batu yang tertata seperti tungku. Ia lalu menuang sebotol air danau pada panci sampai penuh. Nah, yang ditungguin dari tadi nih. Joko tersenyum melihat Dita dan Tia menuang serbuk kopi ke dalam gelas. Para tim tidak berani menawarkan kopi dan makanan apapun kepada para warga karena mungkin bisa menyalahi aturan desa atau membuat mereka tersinggung. Semua orang duduk merapat melingkari api mencari kehangatan. Jam di tangan baru menunjukkan pukul yang mungkin setengah 6 sore, tapi terasa seperti sudah malam. Langit sudah menggelap dengan hawa lereng yang dingin menusuk membuat kepulan uap putih setiap kali mereka berbicara. Wahyu menuang air yang sudah mendidih ke dalam gelas-gelas stainless, menebarkan aroma khas semerbak. Joko dan juga Wahyu langsung meraih gelas untuk mereka sendiri. Tia menuang kembali air danau ke dalam panci yang telah kosong, merebus air baru untuk memasak mie instan. Dita membantu menyiapkan piring-piring plastik. Mau, Yuda menawarkan gelas kopi di tangannya yang masih mengepul. Dita menggeleng singkat tanpa menoleh. Nggak suka. Ah, kasihan. Yuda meniup-niup kepulan uapnya lalu menyisip sedikit. Bersamaan dengan itu, angin semilir menghembus dari arah bukit di atas. Duh, dingin banget. Tia menggumam dengan pelan, menaikkan resleting jaketnya sambil menggosok-gosok lengannya. Nih, Yuda menyodorkan gelasnya. Makasih. Tia tersenyum, gelas kopi pun berpindah tangan. Kegelapan malam di lereng yang pekat membuat nyala api di rumah-rumah warga bagai tidak terasa. Namun justru membuat bintang-bintang di langit terlihat begitu indah, seperti hamparan permadani yang bercahaya. Permisi, sebuah suara lirih terdengar dari arah jalan utama desa. Semuanya menoleh ke asal suara dan mendapati dua orang warga sedang mendekat ke arah mereka. Seorang remaja laki-laki dan seorang gadis yang mungkin seumuran dengan Tia. Si remaja laki-laki mengenakan setelan hitam panjang. Ia membawa beberapa piring tanah dengan bungkusan daun di atasnya, sedangkan si gadis mengenakan kemben jarik. Ia juga memakai selendang untuk menyelimuti badan dari suhu dingin. Melihat dari kemiripan wajah mereka, mungkin keduanya adalah kakak adik. Iya, ada apa ya? Joko mengkonfirmasi. Saya diminta bapak ngirim ini buat jenengan semua. Si remaja laki-laki menyodorkan bungkusan di tangannya yang berisi rebusan ubi dan juga jagung. Terima kasih ya. Yuda tersenyum menerima pemberian mereka. Ini dari bapak siapa? Dari Pak Harjo, saut si gadis sambil menepuk pundak si remaja. Ini Setio, putranya. Kalau sampean pasti mbaknya Setio. Joko mencoba menebak. Gadis itu pun nampak tertegun sejenak, lalu ia tertawa kecil. Ia menggelengkan kepalanya. Bukan mbak, ini si mbok, balas Setio sambil menunjuk ke arah si gadis. Dia ibu saya. Ah, masa modelan begini mbok? Semua tim nampak terkejut mengetahui gadis di depan mereka ternyata adalah seorang ibu yang bahkan sudah punya anak remaja, sebab penampilannya tidak jauh berbeda dengan Tia dan juga Dita. Saya istrinya Pak Harjo, ujarnya. Warga desa manggil saya Mbok Sinah. Gila,
Masih kelihatan kayak mbak-mbak begini, Joko masih memandangi Mbok Sina dari atas sampai bawah. Nggak sopan. Tia meninju lengan Joko. Jangan diambil hati, Bu, tambah Tia. Mereka semua lalu memperkenalkan diri balik kepada Setio dan Mbok Sina, sambil sesekali lagi berterima kasih telah dikirimi kudapan malam. Namun ada seseorang yang sedari tadi diam di antara mereka. Wahyu menyisip kopinya dengan pandangan yang tidak lepas dari Mbok Sina. Api unggun yang tertiup angin bergoyang-goyang membuat pendar cahaya kekuningan yang menari di wajah cantiknya. Rambut panjang sebahunya tergerai jatuh, mengikuti gerakan tubuh molek yang hanya mengenakan balutan kain kemben. Waktu meneguk kopinya lambat itu, dadanya berdebar kencang mengamati lekuk indah Bu Kepala Desa. Di Surabaya, ia sudah sering berganti-ganti pacar, juga tidak jarang nakal-nakalan dengan perempuan. Tapi sosok Mbok Sina di hadapannya ini seakan mampu menghipnotisnya. Wajah cantik khas pedesaan itu membuat wajah gadis Surabaya tidak ada apa-apanya. Ya sudah, saya permisi balik dulu. Mbok Sina mengangguk kepada mereka semua. Iya, terima kasih ya Mbok, sahut Yuda dan yang lain ramah sambil mengunyah pemberian mereka. Mbok Sina yang hendak berbalik tanpa sengaja menangkap basah Wahyu yang sedari tadi menatapnya. Pandangan mereka bertemu, keduanya saling menatap beberapa lama. Dan semua orang yang ada di situ nampaknya tidak ada yang menyadari Wahyu menundukkan wajahnya salah tingkah, namun ia tetap mencuri pandang ke arah Mbok Sina. Ayo pulang Bu, ajak Setio seraya menjauh. Ia menarik kain selendang ibunya, sehingga membuat selendang itu terlepas, memperlihatkan leher jenjang dan bahu mulus yang sangat menggiurkan di mata Wahyu. Iya, ayo. Mbok Sina berbalik, merapikan kain selendangnya. Ia berjalan menjauhi lumbung mengikuti Setio yang berjalan di depan. Lalu sambil berjalan, Mbok Sina menoleh ke belakang ke arah Wahyu. Wahyu yang masih menatapnya seketika tertegun, sebab Mbok Sina tersenyum kepadanya. Walaupun tadi hanya terjadi sekilas, namun Wahyu tidak akan bisa melupakan senyuman dan wajah yang sangat cantik itu. Itu bukan senyuman ramah seperti saat Mbok Sina menyapa seluruh tim, sebab Wahyu sangat hafal mimik perempuan yang seperti itu. Senyuman yang memancing laki-laki. Wahyu menelan ludah menatap sosok Mbok Sina yang semakin hilang dalam kegelapan desa. Magis. Yuda mengebus asap putih dari mulutnya. Ya, Tia hanya menanggapi tanpa menoleh. Ia sedang menumpuk semua gelas dan juga piring di pojokan lumbung. Sengaja tidak dicuci karena sudah terlalu dingin. Dita berada di dalam lumbung dengan pintu terbuka. Ia merapikan ruangan untuk mereka beristirahat. Joko dan Wahyu sedang berkeliling desa entah sedang apa. Tempat ini aku nggak tahu harus berkata apa. Yuda menyandarkan badannya pada dinding luar lumbung. Tia yang sudah selesai dengan pekerjaannya duduk di sebelah Yuda. Emangnya kenapa dengan tempat ini? Jangan lihat jam tangan. Yuda menggeleng, membetulkan posisi duduknya. Coba kamu tebak sekarang jam berapa? Tia memicingkan matanya. Ia mengamati sekitar, mencoba menerka suasana desa yang sepi dan gelap. Api-api kecil di depan rumah, suara serangga malam, semuanya begitu tenang dan sunyi, seolah malam telah meninggi. Tapi Tia tahu saat ini bisa dibilang masih sore, sebab belum lama berlalu sejak mereka selesai makan malam dan mengobrol di dekat api. Jam 7, tebak Tia tidak yakin. Gumam Yuda sambil menggeleng. Ia mengarahkan jam tangannya ke arah api di dekat mereka. Jam 6:15. Masa sih? Perasaan kita tadi lumayan lama ngobrol sambil makan mie dan rebusan jagung. Tia nampak tidak percaya. Masih baru jam 6 lewat. Yuda mengisap rokoknya lagi. Kamu ngerasa bedanya di sini dengan di Surabaya? Tia terdiam, namun ia tahu apa yang dimaksud oleh Yuda.
Di Surabaya, pagi kita berangkat ke kantor, pergi ke lapangan, nyari bahan, balik lagi ke kantor, pulang kadang sampai malam. Lalu besoknya berangkat lagi, rasanya sehari berlalu, ya begitu aja, bahkan kurang. Yuda menatap jauh ke arah langit. Iya juga ya, Tia ikut mendongak menatap ke arah yang sama. Di Surabaya, kita kerja rasanya Senin ketemu Senin aja ya. Sedangkan di sini dari tadi kita tiba di desa itu tadi pagi sampai sekarang, entah kenapa rasanya sehari itu lama banget. Yuda menarik nafas panjang, ia menjentikan rokoknya ke dalam api unggun. Sekarang rasanya udah tinggi, padahal belum ada jam 7. Relativitas, gumam Tia. Yuda memandang berkeliling menatap siluet punggung bukit di pepohonan di sekitar desa. Di Surabaya, aku sama kamu dan juga Wahyu rasanya bisa ngelakuin apa saja ya. Yuda masih menerawang. Di sini rasanya kita bukan apa-apa, seolah kita ini kecil banget. Iya, aku ngerti maksudmu. Tia memajukan badan, memeluk lutut. Kayak ada sesuatu yang besar di tempat ini. Juga rasanya waktu berjalan lambat, bahkan kayak seakan berhenti. Dan cerita pun akan berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, bagaimana petualangan para jurnalis bumi ini, kalian harus saksikan terus hanya di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Pokoknya nantikan terus kelanjutan cerita ini dan juga cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.